Kuncinya memang bagaimana kita menunjukkan politik bukan hanya sekedar ribut-ributnya elit, tapi politik sebagai rangkaian kebijakan publik yang berpengaruh di setiap lini kehidupan kita. Politik bukan hanya ngaruh ketika 5 tahun sekali kita milih pemilu, atau pada saat kita memilih pemimpin daerah, tapi politik itu artinya setiap hal yang menyangkut hidup kita. Dari mulai kita belum lahir, kita udah diurus dengan politik loh. Sampai kita mati, liang lahat, undang-undang pemakaman dan sebagainya, seluruh aspek dari kehidupan kita itu diatur oleh politik. Kalau kita melihat politik sebagai rangkaian kebijakan publik, bukan hanya elit yang sibuk berantem sendiri. Jika kita kerap memaklumkan kejahatan, karenanya penting untuk anak muda di berbagai sinisme yang kerap muncul, yang saya akui terkadang saya juga bersalah atas itu, penting untuk tetap punya jangkar, untuk tetap merasa what we do matters kok. Suara kita berharga bukan hanya di bilik suara, tapi saat-saat ini juga. Karena di sistem demokrasi sekarang, hanya itu satu-satunya yang kita punya, suara. Suara untuk bisa memaksakan penguasa melakukan apa yang kita hendaki. Apalagi yang kita punya? Negara punya kuasa, punya senjata, punya uang. Kita punya apa? Kita punya cinta. Makan cinta, nggak ada cinta. Kita punya suara, dan warga negara yang berkumpul dan berdaya bisa memaksakan penguasa untuk melakukan itu. Dan ini hanya satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, memastikan sistem demokrasi itu berjalan. Karenanya jangan mau ditipu-tipu bilang presiden 3 periode, please deh. Jangan mau perubahan pilkada, undang-undang pilkada sehingga dipilih lagi ke DPRD. Itu hanya memberikan peluang mereka bagi-bagi uang seenaknya. Jangan mau hak-hak kita bersuara itu dilemahkan sehingga kita tidak berani untuk berteriak. Cuma itu yang kita punya, tapi itu akan menjadi sangat powerful teman-teman. Kalau kita berkumpul, kita membentuk barisan sendiri, dan kita menunjukkan apa yang kita mau, karena kuasanya akan berbalik di kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di zaman teknologi sekarang, ada begitu banyak cara kok untuk kita melakukan sesuatu. Dan ada begitu banyak kesempatan untuk menghubungkan yang di barat dan di timur, di Aceh dan Papua, untuk punya sekelompok orang yang ada pemahaman, sikap, dan minat tertentu untuk melakukan sesuatu. Dari hal-hal kecil sekalipun, ada begitu banyak gerakan-gerakan yang tumbuh di daerah. Gerakan Sabang Merauke, pertukaran pelajar antar daerah. Ada gerakan pencerah Nusa waktu itu, mengirimkan dokter ke daerah. Ada gerakan Indonesia Mengajar. Ada begitu banyak gerakan yang diinisiasi, yang memungkinkan kita bergerak dan melakukan sesuatu. Presenter dan jurnalis Najwa Shihab blak-blakan mengungkapkan keresahannya mewakili 270 juta penduduk Indonesia terkait ambang batas pencalonan presiden. Pada pasal 222 Undang-Undang Pemilu berbunyi, pasangan calon diusulkan oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Najwa kemudian membandingkan ketentuan presidensial threshold di tanah air dengan negara lain. Kebayang Indonesia 270 juta penduduk, tapi capres maksimal cuma 3 atau 4. Sementara dirinya kemarin ke Timor Leste yang penduduknya cuma 1,4 juta jiwa,
tapi capresnya sampai 16, 4 diantaranya perempuan. Prancis baru saja usai pemilihan presiden, penduduknya 70 juta, capresnya sampai 12 orang. Menurut Najwa, 270 juta penduduk, tapi siapa yang menjadi calon presiden cuma ditentukan segelintir elit lewat silaturahim di ruang-ruang tertutup. Apa yang dibicarakan, siapa dapat apa dan berapa, semuanya diatur sesukanya. Rakyat Indonesia cuma menjadi penonton yang hanya bisa membahas hal yang remeh-temeh, soal gaya selfie atau posisi kursi atau gunjingan, soal keretakan dan kemesraan hubungan politisi. Pilihannya hanya dikotakkan pada maksimal 3 calon presiden, itu pun calonnya yang nentuin. Orang-orang yang sekarang lagi silaturahim, yang cuma bisa dilihat dari depan, pintunya dikunci, yang mereka omongkan tidak ada orang yang tahu. Lebih lanjut, Najwa mengatakan, rakyat Indonesia betul-betul dipaksa menjadi penonton. Salah satu sebabnya adalah karena itu adalah ambang batas presiden dan rakyat cuma menjadi boneka voting. Memang rakyat cuma dibolehkan untuk melihat siapa yang selfie sama siapa, siapa yang duduk sama siapa, gimana senyumnya SBY ketemu Surya Paloh, gimana Jokowi katanya berantem dengan Mega dan Ganjar. Secerta itu urusan rakyat Indonesia karena memang dianggap tidak penting. Memang sebelumnya Najwa Shihab kerap mengkritisi politik di Indonesia. Video lama Najwa Shihab yang menyinggung soal 3 periode saat mengisi sebuah acara viral di media sosial. Video tersebut diketahui diambil saat Najwa Shihab mengisi acara di Universitas Bina Nusantara. Dan video tersebut diunggah oleh kanal YouTube Binus TV Channel. Najwa Shihab menyampaikan pandangannya soal usulan presiden 3 periode dan lainnya setelah ada salah satu mahasiswa yang bertanya pandangannya mengenai demokrasi di Indonesia. Pasalnya, mahasiswa tersebut merasa di negara yang menganut sistem demokrasi ini, kebebasan berbicara masyarakat belum terjamin karena ada undang-undang ITE dan lain sebagainya. Menurutnya, upaya untuk mengurangi hak-hak dan kebebasan warga negara itu selalu ada, bukan hanya sekarang, bukan hanya di negeri ini. Najwa mengaku bahwa dirinya telah lama berteriak soal undang-undang ITE. Sudah pernah ada revisi, diperbaiki, tapi korban juga masih berjatuhan. Kemudian, video yang beredar adalah sebuah pernyataan Najwa Shihab tersebut yang menjelaskan soal opini masyarakat yang kerap disebut tidak cinta negeri jika tidak memiliki pemikiran yang sama. Dan yang lebih membahayakan sekarang adalah ketika kekritisan itu dianggap bukti tidak cinta negeri. Najwa Shihab menambahkan, menurutnya yang berbahaya kalau sudah ada kelompok pandangan yang menilai kalau yang bersuara keras itu artinya tidak pro kebaikan. Namun ia menyebut kalau kebaikan tersebut justru berdasarkan pada kelompok tertentu. Ketika kata-kata baik disematkan hanya pada kelompok tertentu dan yang tidak sama dengan itu berarti tidak baik. Itu menurutnya harus dicermati hati-hati.